Melanjut ke pertanyaan kedua, bolehkah semua daging kurban itu dikasih kepada satu orang? Jadi sudah dikurbankan kemudian dikasihkan satu orang dagingnya keseluruhannya. Oke. Di kurban itu saya sudah jelaskan cara pentasarrufannya di kupas tuntas sebelumnya. Nanti bisa cek kembali ya. Yang mendengarkan hari ini juga bisa dicek kembali di tahun kemarin. Nah, ini kan ada dua kurban itu kan, ada kurban sunnah, ada kurban wajib karena nadar, gitu kan. Lah, bagaimana pentasarrufannya? Pentasarrufannya kan beda, gitu kan. Kalau yang mantubah itu ya bisa dimakan sendiri sebagian atau sepertiga, gitu kan, atau dihadiahkan kepada orang-orang kaya juga nggak apa-apa sepertinya, baru disedekahkan orang fakir miskin seperti itu. Kalau lebih afdolnya ya disedekahkan semua begitu, kecuali ngambil beberapa suapan saja untuk dimakan supaya itu dapat berkah dan tidak hilaf gitu, karena ada yang mewajibkan harus makan. Lah kalau kayak begitu di dalam di dalam pembagian hewan di sunnah itu yang disedekahkan ini banyak rincian para ulama. Disedekahkan ya sudah disedekahkan saja dengan cara nai'an atau matbuhan gitu. Dengan cara mentah dagingnya atau dengan dimasak itu ada hilaf. Ulama mengatakan yang itu harus dalam keadaan mentah berupa daging, di luar daging tidak boleh, walaupun sedikit. Ada yang mengatakan begitu, dan walaupun pada satu orang. Lah ini masuk pada pertanyaan tadi, walaupun pada satu orang tidak apa-apa begitu, yang memberikan sedekah kepada satu orang tidak apa-apa. Kalau kita baca di Mughnil Muhtaj, nanti bisa cek itu di Mughnil Muhtaj, di kauluhu yang menjelaskan walaupun pada satu orang itu ada keterangan kenapa begitu, karena ini bukan seperti tata cara membagi kepada asnaf di dalam bab zakat. Beda dengan zakat. Karena itu maka boleh satu begitu. Beda dengan zakat, tidak ada aturan kayak itu dalam sunnah ditemukan. Kalau dalam Madurah itu saya tidak menemukan cukup dosa, tapi tidak ada larangan. Yang berkewajibannya adalah disedekahkan kepada mustahiknya atau masrufnya dohaya. Siapa ya? Fakir miskin itu. Begitu, fakir miskin. Lah kalau kayak begitu menurut hemat saya, karena memang susah untuk mencari ibarat yang pasti begitu, maka menurut saya yuk boleh saja kepada satu, karena memang perintahnya wajib disedekahkan, tidak harus ke satu dan tidak ada larangan ke satu begitu, ke satu orang tidak ada larangan. Lah di dalam Mughnil Muhtaj itu ditemukan bahwa ini bukan seperti memberikan zakat begitu, walaupun di beberapa hukum yang lain ini seperti zakat. Contohnya nadar itu tidak diperkenankan dipindah dari luar daerahnya begitu, seperti zakat. Di zakat hilaf ya di sini ya hilaf, boleh memindah ya. Lah artinya ketika tidak begitu ini diperkenankan ke satu orang begitu, diperkenankan, sehingga baik mandurah maupun mandubah. Kalau di mandubah sudah pasti ada ibaratnya, yang mandurah itu saya tidak, tapi kalau menurut hemat saya ya nggak masalah karena tidak ada larangan. Yang penting dibagikan itu dengan cara tasadduk, ya disedekahkan, ditamlik ke orang fakir miskin. Kalau mandurah. Jadi bedanya gini, jadi yang kalau ditasadduk itu disedekahkan itu dalam artian yakni dimilikkan pada
fakir miskin. Lah kalau sudah dimiliki kan terserah fakir miskin. Apakah itu mau dijual, mau dibagikan lagi, terserah gitu. Tapi kalau ke Agenia itu hadiah, bisa menggunakan diundang disuruh makan, diapa, ada tamu dikukuin itu yang hadiah di dalam bab sunnah begitu ya, kurban yang sunnah begitu. Kalau kurban yang nadar itu harus tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa dihadiahkan dan tidak bisa dimakan. Jadi itu bedanya teman-teman ya. Kalau kurban sunnah maka bisa dimakan dan bebas itu dihadiahkan atau disedekahkan. Tapi kalau mandurah itu tidak bisa dimakan dan harus disedekahkan Pak ya. Tidak boleh dihadiahkan. Untuk memberikan kepada satu orang itu tidak ada larangan lah. Tidak ada larangan. Itu kalau di kitab sarah-sarah ya, seperti ini aja Muhtad, Mungkin Muhtad, di Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Tapi kalau di kitab yang lebih terdahulu ya, seperti di Hawil Kabir, Raudhah, Majmu' gitu. Itu banyak hilaf memang di dalam nadar itu begitu. Jadi ini saya bawakan kitab Hawil Kabir ya. Dalam kitab Hawil Kabir ini juga ada beberapa perbedaan begini, tapi ini yang Maqabilul Aujah, Maqabilul Asoh. Jadi faslun amma dohaya wal hidayah al mandurah fafi jawazi aqlihi minha wajhani. Ada dua pendapat begitu. Kalau pendapat yang pertama wa huwa qaulu Abi Ishaq la yajuzu ayyakula minha. Jadi tidak boleh untuk dimakan itu kalau nadar ya, hewan yang sudah dinadari udhiyah terus gimana, boleh enggak dimakan kayak mantubah? Tidak boleh gitu. Tapi bagi yang kedua ya juzu ayakula minha gitu. Jadi nanti bisa dicek di kitab Hawil Kabir ya, ada banyak lah istilahnya gini. Kalau kita mau merunut di beberapa kitab dari awal itu memang ada banyak yang hilaf tentang masalah nadar. Jadi ulama itu ada yang memahami bahwa tujuan berkurban itu iraqatud dam. Ya sudah, yang penting menyembelih, sudah mengalirkan darahnya hewan yang dikurban, sudah malah di kupas tuntas tahun kemarin saya sampaikan bahwa darah sebelum nyampe ke tanah itu sudah pasti diterima oleh Allah gitu, dan itu sudah terjadi. Nadar kurbannya itu sudah terjadi begitu. Lah kalau begitu ya terserah setelah itu mau diapain begitu. Tapi kaul-kaul yang kayak begitu itu yang dhaif ya, seperti kaulnya Ustukhri, terus Ibnu Suret itu mengatakan yo nggak masalah mau diapain ya, yang penting cukup di situ saja gitu. Bahkan ada pertanyaan begini di kitab itu, gimana apakah kalau sunnah itu terus sebagian disedekahkan, sebagian yang sepertiga dimakan sendiri, apakah dapat pahalanya semua? Lah jawaban ulama itu begini, dapat semua di dalam udhiyahnya dan dapat sebagian bersedekahnya. Ya, ini artinya sedekah ini di pahala lain gitu loh. Kurbannya seluruhnya di pahala kurban, tapi mensedekahkan sebagian ini di pahala lain begitu. Jadi dapat dua pahala kurban, pahala mensedekahkan begitu. Bahkan di dalam kitab Asnal Matolib itu ada pertanyaan yang dibahas oleh Imam Nasiri itu. Imam Nasiri itu pernah mengupas berbicara tentang larangan untuk di dalam pertanyaannya ada kewajiban di dalam
nadar sunnah itu untuk bersedekah secara nai'an gitu kan, memberi daging mentah kepada fakir miskin gitu. Tidak boleh semuanya dimakan sendiri dan tidak boleh semuanya dihadiahkan, tapi harus disedekahkan gitu kan. Lah keharusan itu harus menggunakan daging yang mentah gitu, jangan yang sudah dimasak gitu kan. Terus ini ada pertanyaan, apakah keharusan itu, kewajiban itu kalau tidak dilakukan menjadi haram, atau kewajiban yang mengakibatkan tidak mendapatkan kesunahan? Ini kan asalnya gini, nadar itu kan sunnah ya toh, disembelih sunnah, terus memberikannya kok jadi wajib gitu. Apakah kewajiban ini kewajiban yang kalau tidak dilakukan menjadi gagalnya kesunatan, ataukah menjadi dosa? Lah ini dikupas, banyak ulama mengatakan bahwa ini wajib yang dapat dosa gitu kalau tidak dilakukan. Loh, tapi kitab Asnal Matolib yang dijelaskan oleh Imam Nasiri itu mengatakan bahwa enggak, ini ihtimal ini gitu, Wajib yang bukan wajib yang mengakibatkan dosa. Kalau tidak melakukan ya mengakibatkan tidak dapat pahala kurban, pahala sunnah kurban. Wajib sunnah. Loh, lah iya, jadi kan artinya kurban ini hal yang tidak terlalu banyak secara nas mengatur bagaimana tata cara. Makanya kaifiah-kaifiah yang diatur itu banyak. Begitulah. Tadi yang disampaikan itu berkaitan dengan yang dibaca di kitab-kitab syarah seperti kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Tufatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, Muknil Muhtad gitu. Kalau menilik ke kitab yang lebih kuno itu malah banyak hilang. Seperti tadi yang disampaikan di Hawil Kabir itu. Di Hawil Kabir yang mandurah boleh dimakan sebagian gitu. Nah, apa alasannya? Yaitu karena tujuan dari kurban itu iraqatud dam begitu. Ada ulama yang menyebut bukan iraqatud dam tapi irfaqul muslimin gitu. Terus ada yang mengatakan bukan, irfaqul masakin gitu. Bukan muslimin. Ya, jadi tujuannya macam-macam gitu. Jadi intinya menurut saya supaya tidak keluar dari yang hilaf dan tidak menggunakan yang dhaif ya, maka kalau nadar juga harus disedekahkan semua, tidak boleh dimakan. Saya kira itu. Banyak perdebatan. Ya, masih banyak perdebatan. Kalau mau mengkaji lebih tuntas ya bisa ngaji di pesantren begitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan sedikit. Bagaimana hukum membagikan daging kurban dalam keadaan matang? Ini tadi sudah ada perbedaan, Pak ya. Oh iya.